Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi jaringan saraf tiruan pada salah satu jurnal ilmiah dengan judul Identifikasi Kematangan Buah Tomat Berdasarkan Warna dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan atau JST. Jadi pada jurnal ilmiah ini inputannya yaitu warna dari buah tomat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu yang berwarna merah, yang menandakan bahwa buah tomatnya matang. Kemudian yang berwarna hijau artinya belum matang, sedangkan yang warna campuran, yang warnanya merah dan kuning ini setengah matang. Pada pengujiannya di sini menggunakan training perseptron dengan menggunakan 70.000 iterasi dengan sampel sebanyak 30 dari buah tomat. Hasilnya ditunjukkan pada tabel. Nilai error yang didapatkan sangat besar, sedangkan tingkat akurasinya sangat kecil. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan perseptron, di mana nilai inputan akan langsung menentukan nilai output. Berbeda dengan backpropagasi, di mana kalau backpropagasi akan dilakukan perulangan untuk menentukan nilai bobot yang sesuai, sedangkan didapatkan nanti nilai errornya juga jauh lebih kecil. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan simulasi menggunakan backpropagasi. Sedangkan pada jurnal ilmiah ini tidak dicantumkan juga data dari warna citra tomat ini. Jadi untuk memperoleh data inputan, saya mencari citra tomat berdasarkan 3 kategori atau 3 kelompok ini, dan yang saya peroleh sebanyak 24 sampel. Terlihat pada layar. Di sini ada 24 sampel, di mana untuk kategori campuran saya menggunakan 5. Untuk yang warna merah juga 5, hijau juga ada 5, jadi totalnya 15. Ini yang ke-15 sampel tomat yang pertama ini digunakan untuk melakukan pelatihan atau pengenalan terhadap kategori pada masing-masing warna tomat. Sedangkan untuk yang setelah dilakukan pengenalan, dilakukan pengujian. Pengujiannya di sini menggunakan 3 sampel untuk campuran, sedangkan untuk yang hijau juga 3, dan yang merah itu juga ada 3 sampel. Jadi totalnya ada 24. 15 untuk pelatihan, 9 untuk pengujian. Sedangkan untuk pengenalan terhadap warna pada masing-masing citra, di sini kita menggunakan MATLAB. Kita buka saja MATLAB-nya. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menginputkan folder citra dengan cara mengklik browse folder. Kemudian kita carikan lokasi dari citra tomat yang sudah kita kumpulkan tadi di kuliah semester 5. Nah, ini merupakan folder dari citra tomat yang sudah kita kumpulkan tadi. Kita select foldernya, maka akan muncul pada current folder sampel dari citra tomat. Kemudian pada menu command window kita buat variabel gambar. Kemudian kita membaca dengan cara membaca citra yang pertama dengan cara perintah imprint. Kemudian kita masukkan nama dari citra yang pertama yaitu campur1.jpg. Kita tutup dengan titik 2 koma. Nah, maka akan muncul pada menu workspace itu nama gambar dengan nilainya yaitu 380x640. Ini merupakan resolusi dari gambar dari citra yang pertama ini, campur1.jpg. Kemudian yang 3 ini merupakan dimensi atau RGB, jadi citranya itu berwarna. Kemudian setelah membuat gambar, kita buat sum 1 dengan sum dari sum gambar yang pertama ini. Gambar. Kemudian kita buatkan juga ukuran. Ukuran itu menggunakan size dari gambar. Kemudian kita tutup. Setelah ukuran, kita buat juga warna ya. Warna itu sum pertama dot slash dari ukuran yang pertama dikali dengan ukuran yang kedua. Oke. Ukuran yang kedua baru kita tutup. Slash. Setelah warna, kita lagi buat warna untuk yang pertama ini warna 1. Kemudian kita buat variabel untuk penempatan data latih.
kita buat data latih untuk penyimpanan dari masing-masing warna RGB, red, green, blue. Data latih yang pertama kita buat untuk yang baris pertama, kolom pertama itu kita buat untuk warna pertama. Warna pertama ini adalah red. Nah, maka akan muncul di workspace itu data latih. Kita klik 2 kali saja untuk melihat data dari data latih. Nah, maka akan muncul data latih seperti berikut. Seperti bentuk Excel. Nah, ini merupakan nilai red dari citra yang pertama. Kemudian kita akan membuat 3 RGB, berarti green dan blue. Kita copy saja, kita paste di sini untuk baris pertama, kolom kedua. Baris pertama. Baris kedua di sini kita masukkan baris kedua, kolom pertama, berarti kita masukkan di sini kolom kedua baris pertama untuk yang green. Bentar. Kemudian kita paste lagi ini untuk yang baris ketiga kolom pertama itu blue. Nah, ini merupakan data untuk RGB dari citra pertama campur satu. Jadi kita akan mendeklarasikan atau menginisialisasikan dari semua warna dari data latih. Jadi ada 15 kali perulangan. Kita copy saja untuk mempercepat waktu. Kita copy, kemudian kita ke notepad, kita paste, kita bersihkan dulu yang ininya, kemudian kita copy, close saja, sudah simpan. Ini untuk kita enter aja sekali lagi untuk mempermudah melihat. Kita copy, kita paste di sini untuk campur 2 itu menggunakan format PNG. Jadi kita ganti namanya campur 2 PNG. Di sini kita akan letakkan RGB-nya, data warnanya di kolom kedua. Jadi yang harus kita ubah hanya kolomnya. Di sini kolomnya kita ganti jadi 2. Oke. Kemudian kita paste lagi untuk campur 3. Di sini formatnya JPG, jadi di sini 3. Di sini kolom ketiga. Kemudian yang keempat itu masih JPG juga. Keempat. Di sini juga kolom keempat. Kolom 4. Enter. Yang kelima itu PNG. Nih. Campur 5. PNG. Terus letakkan di kolom kelima. Oke. Enter lagi. Terus itu untuk yang campurannya. Kemudian untuk yang hijau. Di sini berarti hijau itu hijau 1 JPG. Dia di kolom ke-6. 6. Bentar. Kita copy saja yang ini. Jadi sama dengan hijau. Bentar lagi. Hijau berapa nih? Hijau 2. Formatnya JPG lagi. Di sini 7, kolom ke-7. Kemudian kita enter. Terus hijau ketiga itu JPG. Paste hijau 3. Sini kolomnya kolom ke-8. Kolom 8. Dan enter lagi. Itu yang keempat tadi ya. Ketiga. Berarti yang keempat sekarang PNG. 4 ini PNG. Dia di kolom ke-9. Kolom ke-9. Kemudian yang kelima itu JPG. Kita taruh di kolom ke-10. 10. Ya, 10.
Udah. Yang ke-11 ini kita masuk ke yang berwarna merah. Ini untuk citra yang warna merah. Satu itu PNG. Kita letakkan di kolom ke-11. 11 kita enter, kita copy aja supaya cepat. Terus untuk yang merah kedua itu formatnya JPG 12 berarti 12 enter. Kemudian yang ketiga itu JPG, taruh di 3, enter 2 kali. Kemudian untuk yang merah 4 itu formatnya JPG, sama yang 5 JPG, JPG saja. 5 di sini ke 14 nanti. 14 ini 4 ya. Iya 4. Apa nih? 4 bukan JPG ulang. Dia formatnya JPG. Bentar. Yang 14 sudah oke. Kemudian yang kelima ini JPG ke 15, kolom 15 ya. Oke. Bentar. Nah, ini untuk data ke-15 sampel untuk data latih. Untuk data latih sudah. Kita buat targetnya dulu. Kita klik kanan pada workplace, baru new. Kita namakan target. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, kita inisialisasikan saja. Yang campuran itu kita anggaplah dia di nilainya 0, 0, baru 1. Ini untuk yang namanya campuran. Jadi 1 sampai 5 ini kan campuran. Jadi kita berikan dia nilai 01, 001, 001. Kemudian untuk yang hijau ini kita berikan dia nilai 0, 1, dan 0. Jadi di sini 1 sampai 10 kan. Oke. Itu inisialisasi untuk yang hijau. Kalau hijau tuh 010, kalau merah itu kalau campuran 01, sedangkan yang merah tuh 100, 1 sampai 15 berarti. 1 tuh. Oke. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi antara data latih dan target. Jadi kalau nilainya 001 itu untuk citra campuran, sedangkan nih yang inisialisasi bentuknya itu adalah 010 itu berwarna hijau, sedangkan yang merah tuh 100. Kemudian untuk melakukan konfigurasi kita bisa menggunakan tools dari yang disediakan MATLAB, menggunakan NN tools, tapi di sini saya mau mencoba menggunakan langsung dari codingannya saja. Pertama kita buat net 1 untuk buat new ff dari min max dari data latih ya, data latih underscore latih, data latih kurung terus koma, kita buat untuk layarnya pertama 45, kemudian layar kedua itu ada 3. Jadi ada 2 layar. Ada layar yang pertama, layar kedua itu pertama ada 45, yang kedua ada 3.
kemudian kita buat logsik pertama, kemudian untuk logsik kedua lagi, logsik kedua kita tutup, logsik kedua, koma lagi, ulangi, salah, enter tadi, ulangi, kita copy, kita paste, kita shift enter untuk melanjutkan ini programnya. Kita shift enter saja, baru kita training ya, train apa nih, train CGP, kita tutup lagi, kita keluar, baru kita shift enter lagi, kita inisialisasikan init dari net 1, kita tutup, kita shift enter lagi, kemudian untuk net 1 kita berikan parameter untuk pelatihannya thread param.epoch, atau epoch ini digunakan untuk iterasi atau perulangan. Jadi kita berikan 10.000, terserah mau berapa kali perulangan. Jadi nanti dilakukan pengulangan sebanyak 10.000 sampai didapatkan data yang sesuai. Kemudian kita tutup, kita shift enter lagi, kita berikan parameter untuk train. Oh, ini kurang, iya, train. Sini train param, di sini untuk train parameter yang untuk goals. Goal di sini fungsinya sebagai seperti nilai error. Jadi kita berikan nilai yang kecil saja, 0,0001. Tutup lagi, baru kita berikan konfigurasi untuk waktu. Pertama tick, shift enter lagi, net 1 itu kita berikan pelatihan train untuk net 1, data latih, dan untuk target lah, kan target, target. Jadi kita konfigurasi ketiga data ini, tutup 2, baru enter. Sedangkan untuk waktu training itu sama dengan TikTok. Oke, kita enter. Apa yang salah nih? Ada yang salah di sini. Oke, kita ulangi saja. Di sini min max dari data latih, dari 453 untuk layar, kemudian logsik, baru train CGP. Coba ini train CGP. Kita coba apakah bisa. Oke, bisa. Tunggu. Oke, nah ini merupakan proses iterasinya. Didapatkan 89 kali iterasi. Untuk melihat datanya itu linear, artinya nilainya 1, itu kita bisa lihat di regression. Tunggu saja. Nah, nilainya ini R-nya 1, artinya errornya sangat kecil. Kalau misalnya nilainya masih kurang, kita bisa melakukan perulangan lagi terhadap iterasi. Jadi kita close saja. Untuk melihat data
data antara konfigurasi data latih terhadap target, kita bisa membuat variabel baru untuk hasil itu simulasi dari net 1 terhadap data latih, baru kita enter. Nah, di sini terlihat untuk nih, kita lihat dulu citranya. Yang pertama, untuk citra pertama sampai citra kelima ini kan merupakan campuran dengan kode yang kita berikan tadi itu 001, jadi 1 untuk di greennya. Jadi kita lihat di sini sesuai 0,9, jadi dia nilainya sama 001 mendekati 1. Untuk yang ke-6 ini merupakan hijau, jadi dia di 2, di posisi kedua, baris kedua, ininya 1 ya, 011, 010, 010, di 010 juga, 010. Jadi keseluruhan datanya itu bagus, mendekati 1. Kemudian kita akan melakukan pengujian terhadap data uji. Yang pertama kita lakukan adalah seperti yang pertama, kita mendapatkan nilai RGB dari warna data uji, citra uji maksudnya. Jadi kita copy dulu citra uji, kita coba dulu mana ini dia. Kita coba yang pertama ini. Coba ya. Kita coba satu citra saja dulu. Misalnya kita coba secara acak lah. Hijau 1 uji lah nih. Atau hijau pertama. Hijau uji ya. Hijau uji yang pertama dot JPG ya. JPG. Kita buatkan itu variabel baru dengan nama data uji. Kita buatkan di baris pertama, kolom pertama. Ini sebagai contoh saja. Kita coba apakah bisa menentukan apakah ini hijau. Kalau hijau itu adalah nah, sudah dibaca nilai datanya. Kemudian kita coba untuk menampilkan lagi hasil uji. Hasil uji sama dengan simulasi dari net 1 terhadap data uji underscore uji. Kita lihat. Oke, nah di sini data hijau itu kan targetnya di target dia diinisialisasikan di baris kedua nilai 1, 010. Nah, di sini kita dapatkan dia 010 dekat 1. Jadi bisa dikenali bahwa ini adalah warna hijau. Artinya buahnya belum matang. Jika kita menambahkan pengenalan terhadap data ini. Kita coba untuk keseluruhan data uji. Kita ulangi lagi. Oke, kita urutkan lagi dari campuran uji 1. Kita masukkan di sini. Kita kenalkan dulu warnanya. Campuran uji 1.jpeg. JPEG. Kita taruh di yang pertama ya. Baris pertama, kolom pertama, yaitu untuk campur uji. Oke, kemudian untuk campur 2, campur uji yang kedua, itu formatnya JPG. Kita letakkan di kolom kedua terhadap data uji ya. Kita berbedakan antara data latih dan data uji. Ini di kolom kedua.
apa nih? Campur uji 2. Campur uji. Campuran kurang N. Kita copy. Campuran uji JPG. Oke, enter dulu. Oke, bisa sudah. Kita campuran uji 3 JPEG di formatnya yang ketiga. Oke, salah lagi, lupa lagi campuran uji. Campuran uji ketiga, kolom ketiga. Oke, sudah. Aduh, apa salah nih? Campur R-nya lupa. Lagi campuran uji 3, filenya JPG, kolom ketiga. Oke. Kemudian untuk yang hijau uji 1, formatnya JPG, kita letakkan di 4, kolom keempat. Kita enter, kita copy yang ini saja, jadi cepat lah. Yang ini hijau uji 2 itu PNG, kita letakkan di 5 dan 5, kita enter. Kemudian untuk hijau uji yang ketiga, tadi 3 ya, hijau 1, 2, 3 berarti. Formatnya JPEG, kita letakkan di 6. Kita enter. Yang terakhir itu merah uji. Itu yang pertama PNG di ke-7. Enter lagi, kita copy. Yang ke-7 ini merah uji yang ke-2, PNG juga, dia kolom ke-8. Enter. Kemudian untuk yang merah uji yang ketiga yang terakhir itu formatnya JPEG, kita letakkan di kolom ke-9. Oke, pengenalan belum. Merah uji ketiga, salah. Ketiga. Bentar. Oke, sudah benar. Kemudian kita akan melihat apakah datanya sesuai. Hasil uji, kita buat variabel baru untuk hasil uji. Tadi kan hasil biasa saja, hasil uji untuk simulasi terhadap net 1 dan data uji. Underscore uji 2. Oke. Kita lihat untuk tadi kan ada 3, itu formatnya 001. Kita lihat di sini 001 ya, yang citra pertama cukup dikenali mendekati 1, sedangkan untuk citra kedua itu dia sepertinya ragu-ragu antara 02 untuk yang R sama dan B-nya. Sedangkan untuk citra ketiga dia memenuhi mendekati 1. Jadi untuk campuran di sini ada untuk citra kedua ini dia sepertinya tidak mendekati
Kemudian untuk citra yang hijau, citra uji hijau, dia mendekati 1 juga. Sini agak sedikit kurang, lumayan lah 0,8. Sedangkan untuk citra yang ketiga, sini 0,9 ya. Berarti mendekati 1, mendekati 1, mendekati 1. Jadi berdasarkan simulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa data yang diperoleh jauh lebih mendekati memenuhi ketiga sampel yang kita inputkan. Untuk citra yang kedua nih mungkin dikarenakan citra yang saya peroleh dari Google itu kualitasnya kurang bagus atau warnanya agak pudar gitu, jadi sehingga pengenalannya kurang tepat. Oke, sekian dari simulasi mengenai identifikasi kematangan buah tomat ini berdasarkan warna dari warnanya menggunakan jaringan secara tiruan dengan metode algoritma yang saya gunakan, yaitu backpropagasi. Oke.